Cara kita mulai, marilah kita dengarkan lagu Indonesia Raya sebagai bentuk khidmat kita kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepada admin, silakan untuk memutarkan lagu Indonesia Raya. Nah itu Pak Rusadi sudah masuk, Mbak Lady. Baik, terima kasih Pak Moderator, Bapak Ibu semua yang telah berhadir ya pada hari ini. Baik, kita bicara tentang refleksi Undang-Undang Desa Pak ya, refleksi Undang-Undang Desa. Kita sudah 9 tahun masuk Undang-Undang Desa. Jadi saya mungkin tidak, jadi kita mungkin banyak diskusi aja nanti Pak ya. Nah kita coba mereview tentang bagaimana sih implementasi Undang-Undang Desa selama ini. Gitu. Baik, nah sekarang ya kita tahu bahwa Undang-Undang Desa ini diundangkan tanggal 15 Januari 2014. Kita sudah tahu ya. Nah, artinya sebenarnya sejak tahun 2014 itu desa sudah naik kelas ini, sudah naik kelas. Naik kelas. Kenapa? Karena negara ini bercita-cita sebenarnya bagaimana menjadikan desa itu menjadi desa yang berdaulat, desa yang mandiri. Desa mandiri. Nah, oleh karenanya agar desa itu mandiri, dia berdaulat, maka lahirlah Undang-Undang Desa. Lahirlah Undang-Undang Desa. Nah, Undang-Undang Desa ini sendiri dia punya cita-cita ini, punya cita-cita. Cita-citanya adalah menjadikan desa itu maju, kuat, mandiri, gitu lah kira-kira ya. Bentar Pak, ini. Ya. Ya, gitu ya. Nah, oleh karenanya Undang-Undang Desa itu mengatur semua, dia banyak mengatur semua hal. Dia mengatur semua hal tentang desa. Apa yang diatur? Semuanya tentang pemerintah desanya, tentang kelembagaan desanya, tentang BPD-nya, tentang kerjasama desanya, semua diatur. Tujuannya adalah supaya desa itu menjadi desa yang mandiri. Banyak hal diatur. Nah, kemudian kita tahu yang menjadi rohnya Undang-Undang Desa itu sendiri adalah ya kewenangan desa. Kita tahu kewenangan desa. Sehingga agar desa itu menjadi desa yang mandiri, maka desa itu harus punya kewenangan, kan kita asumsinya. Harus punya kewenangan. Desa harus punya kewenangan untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri. Oleh karenanya diatur tentang rekognisi, subsidiaritas itu menjadi kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus. Nah, gitu ya. Sehingga sejak tahun 2014 desa itu sudah punya kewenangan untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri. Nah, untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri itu sendiri, diperlukan anggaran, diperlukan biaya. Nah, oleh karenanya Undang-Undang Desa juga mengatur tentang sumber pendapatan desa.
Oleh karenanya adanya bagi hasil pajak daerah, bagi hasil kontribusi daerah, kemudian dana perimbangan yang diterima oleh daerah, 10% untuk desa, termasuk dana desa sendiri, itu adalah asumsinya memang diatur, dialokasikan hak desa, agar desa punya anggaran, untuk melaksanakan kewenangannya. Karena desa itu mustahil dia bisa mandiri kalau tidak punya kewenangan. Tapi punya kewenangan tanpa punya anggaran juga mustahil juga. Nah, oleh karenanya, Undang-Undang Desa itu mengatur tentang sumber-sumber pendapatan desa. Nah, sehingga yang harus dipahami adalah adanya dana desa itu sendiri, asumsinya agar desa punya anggaran untuk melaksanakan kewenangannya, begitu ya. Nah, kewenangannya. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang desa mandiri, ya desa mandiri itu kita sayangnya begini, Bapak, teman-teman ya. Sayangnya saat ini ketika kita masih banyak sampai saat ini kita masih banyak temui desa itu masih begini. Ketika kita bicara tentang undang-undang desa, apa sih undang-undang desa? Itu masih banyak juga kadang-kadang desa itu masih belum paham tentang bahwa tujuannya dayanya undang-undang desa itu bertujuan agar desa itu mandiri. Nah, sayangnya yang dipahami adalah ya lahir undang desa apa? Ada dana desa. Ada dana desa. Hanya melihat pada dana desa saja. Padahal harus dipahami bahwa dana desa itu sendiri asumsinya adalah agar desa punya anggaran untuk melaksanakan kewenangannya. Nah, gitu ya. Nah, ketika kita bicara mandiri, sebenarnya kita tidak hanya kita harus bicara adalah semua faktor, semua faktor ya. Kita harus melihat bagaimana tentang pemerintahan desanya, bagaimana peran dan fungsi kelembagaannya, bagaimana peran BPD-nya, semuanya. Jadi kalau kita bicara desa mandiri, maka semua faktor harus kita lihat. Kita tidak bisa hanya melihat atau bagaimana pendapatan asli desanya kalau kita lihat mandiri dari sisi ekonomi. Nah, sekarang tinggal kita evaluasi saja. Kita sudah 9 tahun melaksanakan undang-undang desa, kata seperti itu. Kita sudah 9 tahun melaksanakan undang-undang desa, kita tinggal review saja. Apakah saat ini desa sudah menuju ke arah mandiri atau belum? Kita lihat. Kalau dari sisi ekonomi, kita bisa lihat saja apakah saat ini kita bandingkan saja sumber pendapatan desa. Kalau kita bicara APBD saja kan sebenarnya sumber pendapatan desa itu nomor satu adalah pendapatan asli desa itu nomor 1. Baru yang berikutnya adalah PAD, pendapatan sumber dana transfer dan sebagainya. Kita lihat saja bagaimana PAD tahun 2015, bagaimana PAD tahun 2016, dan bagaimana PAD tahun 2022 katakan seperti itu. Apakah sudah terjadi peningkatan? Jika saat ini terjadi peningkatan, artinya sebenarnya desa sudah menuju ke arah mandiri dari sisi ekonomi. Nah, sekarang bagaimana dengan peran dan fungsi kelembagaannya? Bagaimana peran pemerintah desanya? Bagaimana dengan BPD-nya? Katakanlah BPD-nya. Apakah BPD juga sudah mulai berfungsi? Misalnya begitu ya. Atau BPD hanya sebagai legislasi saja. Dia hanya sebagai penandatangan peraturan desa, tapi dia sendiri sebenarnya tidak tahu apa yang dia setujui. Atau masih seperti itu. Kita bisa evaluasi. Karena kalau kita bicara tentang peran dan fungsinya BPD, ya BPD itu tugasnya adalah dia harus dia bersama kepala desa membahas dan bersama kepala desa membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa. Nah, ini sudah terjadi belum? Jadi belum. Apakah semua peraturan desa yang sudah keluar itu memang sudah dibahas dan disepakati bersama dengan BPD? Pak Yusril, mohon maaf ke mute. Halo? Ya, lanjut Pak, lanjut. Oke. Baik, karena kalau kita bicara tentang desa mandiri, maka kita harus evaluasi semua yang ada diatur di Undang-Undang Desa. Ya, jadi kita tidak hanya bicara tentang dana desanya saja, tapi kita juga harus berbicara tentang yang lainnya. Bagaimana peran kelembagaannya, bagaimana peran dan fungsi BPD-nya. Karena kalau kita bicara pemerintahan desa secara sistem, maka sebenarnya kita juga bicara BPD-nya. Kita juga bicara tentang peran dan fungsi pemerintah desanya. Nah, begitu. Nah, itu harus evaluasi. Karena saat ini teman-teman ya mungkin sudah banyak sebenarnya BPD sudah berfungsi sebagaimana mestinya. Tapi juga masih banyak juga kita lihat BPD itu fungsinya hanya menyetujui peraturan desa, padahal dia sendiri sebenarnya tidak tahu apa yang dia setujui. Dia baru-baru membahas begitu ya. Nah, ini harus kita evaluasi bersama teman-teman. Karena kalau kita bicara desa mandiri, ya kita harus tahu bahwa cita-cita negara itu desa itu mandiri.
lahirnya undang-undang desa itu tujuannya adalah supaya desa mandiri. Agar desa itu mandiri, maka undang-undang desa mengatur soal tentang kewenangan desa. Rekognisi dan subsidiaritas menjadi hak desa untuk mengatur dan mengurus. Untuk melaksanakan kewenangannya tadi, maka ada dana desa, ada sumber-sumber pendanaan desa yang diatur oleh undang-undang. Maka harus dipahami bahwa desa itu asumsinya agar desa leluasa untuk melaksanakan kewenangannya karena dia punya anggaran. Tujuannya supaya mandiri. Kita evaluasi saja apakah sudah berjalan atau belum. Gitu ya. Termasuk peran-peran fungsi kelembagaan. Nah, gitu saya rasa begitu, Pak. Nah, sekarang kita lihat saja apakah kalau kita bicara mandiri sisi ekonomi, kita lihat aja apakah PADES kita dari tahun ke tahun sudah meningkat. Kalau PADES kita sudah meningkat artinya kita sudah menuju ke arah mandiri dari sisi ekonomi. Bagaimana dengan peran dan fungsi BPD-nya? Agar BPD sudah berfungsi sebagaimana mestinya? Kalau sudah mulai berfungsi sebagaimana mestinya, artinya kita sudah menuju ke arah mandiri. Tapi kalau seandainya PADES-nya tidak meningkat, dari 2015 PADES-nya katakanlah 500.000, sekarang tahun 2022 PADES-nya hanya 1 juta, kata seperti itu, ya artinya selama ini dana desa digunakan untuk apa? Artinya kalau kita bicara tentang mandiri desa ekonomi, ya artinya masih jauh panggang dari api, misalnya gitu ya. Dan bagaimana peran dan fungsi kelembagaannya? Masuk BPD-nya. Karena saya masih banyak temui, Pak, walaupun di banyak tempat saya lihat sudah ada BPD sudah mulai berfungsi bagus ya, bagus. Tapi saya masih banyak temui bahwa BPD itu dia sendiri tidak tahu tugas pokok dan fungsinya. Masih banyak sekali. Jadi kalau kita bicara tentang tugas BPD adalah membahas dan menyepakati bersama kepala desa tentang rancangan peraturan desa. Ini belum dilakukan. Menyaring aspirasi, termasuk melakukan evaluasi kinerja, ini belum dilakukan. Nah, kalau BPD sendiri belum berdaulat, lalu bagaimana pemerintahan desanya bisa mandiri? Karena kalau kita bicara pemerintahan desa secara sistem, maka semuanya harus bekerja. Semua sektor harus bekerja. Nah, gitu Pak. Menurut saya begitu ya sebagai pembukaan. Begitu Pak, mungkin sebagai pembukaan dari saya, nanti mungkin kita bisa banyak diskusi saja. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Yusril. Luar biasa ini, mulai dari kenapa Undang-Undang Desa hadir terkait dengan kemandirian ya, bukan untuk mencari dana desa ya. Iya, karena sebenarnya proses Undang-Undang Desa di sini kan tidak mudah Pak ya. Betul saja diundangkannya di tahun 2014, 19 Januari 2014. Tapi juga melalui perjuangan yang panjang sebenarnya. Nah, sehingga ketika Undang-Undang Desa sudah dilahirkan, ya harusnya kita junjung tinggi ini. Karena proses lahirnya Undang-Undang Desa bukan hal yang mudah, bukan hari ini disusun tahun depan keluar, tidak. Jadi proses politiknya cukup panjang. Nah, sehingga ketika sudah lahir, maka harus kita junjung bersama ini, Maka semua yang diatur Indonesia harusnya kita laksanakan. Demikian Pak. Terima kasih. Siap. Nanti kita akan diskusikan lebih leluasa Pak Yusril dan teman-teman sekalian. Siap nanti Pak. boleh memberikan pandangan. Berikutnya biar dari para pegiat dulu deh, sebelum nanti ke pelakunya. Nanti pertanyaannya biar dijawab nanti oleh pelakunya, oleh kepala desa. Terlebih dahulu saya akan undang, sebelum Pak Hadian akan undang Pak Deddy Rustandi terlebih dahulu, bagaimana informasi dan pesan yang mau disampaikan oleh beliau. Waktunya 15 menit Pak Deddy. Silakan layar dan kesempatan dipersilakan untuk Pak Deddy. Ya, halo, bisa dengar suara saya, Kang Ihin? Oke, hadir, siap. Ya, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Yusril, apa kabar? Aduh, kangen sekali. Aduh, siap Kang Deddy. Hari gini saya ini. Ya, Kang Solihin, terima kasih nih atas kesempatannya. Selamat malam teman-teman sekalian, Bapak Ibu. Kalau Kang Hadian bilang hadirin, berarti hadir yang di dalam virtual ini, dan mungkin juga nanti ada share, hadir out yang ada di luar. Saya Deddy Rustandi, saya bukan siapa-siapa sebenarnya. Saya nggak tahu juga, sampai sekarang itu masih disebut pegiat desa. Sebetulnya mungkin kalau pengamat boleh lah, sehingga kalau pengamat boleh ngomong kemana aja gitu ya Bang Yusril. Kalau Bang Yusril kan praktisi, pelaku gitu. Nanti praktisi yang konkretnya mungkin ada di Kang Hadian, nanti akan secara gamblang mungkin dilihat. Sehingga kalau saya menempatkan sebagai pengamat, mungkin banyak salahnya, nanti nggak apa-apa. Itu perspektif sudut pandang saya secara subjektif, perjalanan lebih dari sewindu implementasi undang-undang. Tidak berdasarkan kajian, tetapi berdasarkan pengamatan, kegalauan, mungkin begitu ya, dan harapan. Kenapa saya sampaikan demikian? Karena dulu sebelum undang-undang desa, sebagai orang desa, mimpi saya itu banyak.
bagaimana kemudian desa secara mandiri bisa mengolah kehidupannya, lalu kemudian bisa mensejahterakan, ujung-ujungnya adalah mensejahterakan. Lalu kemudian ketika sebelum undang-undang kita tahu kemampuan keuangan desa itu sangat terbatas, lahirlah undang-undang desa dengan segala kewenangan tadi yang disampaikan Bang Yusril dan segala modal yang diberikan, tentu harapan ini akan semakin cepat terwujud. Tetapi secara subjektif, harapan ini semakin lama saya tunggu kok semakin sayup-sayup begitu terdengar gitu. Nah, untuk meminimalisir subjektivitas itu, karena tahun-tahun terakhir saya kebetulan ada kesempatan untuk bergabung di Pasar Minggu, di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, kemudian bersama dengan Kang Hadian sebelum jadi kepala desa sebetulnya. Apanya sih yang salah gitu ya? Kemudian harapan ini terlalu lama begitu. Beberapa desa sudah sukses luar biasa. Kemudian tetapi beberapa mungkin hitungannya jari. Tapi sebagian besar masih juga dalam perjalanannya menemukan tertatih-tatih lah begitu, bagaimana kemudian ujung dari kesejahteraan itu bisa tercapai. Dalam beberapa kesempatan, refleksi saya untuk bahan evaluasi itu selalu dalam forum yang dihadiri kepala desa dan BPD itu satu pertanyaan itu jarang bisa dijawab. Pertanyaan saya kepada forum yang terhormat itu adalah, sebutkan satu nama by name by address di desa Bapak Ibu sekalian yang bisa disampaikan sebelum undang-undang desa kehidupannya seperti apa, lalu setelah undang-undang desa seperti apa kemajuannya. Dan itu nyaris tantangan, meskipun saya kasih hadiah, nggak ada yang bisa menyebutkan satu nama. Oh, misalnya Dedi Rustandi dulu di Kampung Cijoho, Desa Kadongdong, Kecamatan Banjarwangi, dulu kehidupannya seperti ini, lalu sekarang dengan potensi yang dia miliki, dia bisa hidup seperti ini. Luar biasa. Nah, misalnya seperti itu. Tantangan itu ketika semakin berat bisa dijawab, maka kemudian mungkin undang-undang desa ini seperti malam, pasar malam gitu, gemerlapnya luar biasa. Tapi Kang Ihin, karena waktunya terbatas, izinkan saya kalau boleh, supaya tidak kemana-mana, karena beberapa teman yang kenal saya itu biasanya ngelantur kemana-mana. Saya ingin mengunci refleksi itu dalam apa yang sudah dinotisikan dalam Undang-Undang Desa di pasal 4, yang seringkali lupa teman-teman di pemerintahan desa kemana sebetulnya membawa desa itu. Dalam pasal 4 Undang-Undang Desa, seringkali teman-teman dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sudah terlalu lari ke taktis dan teknis, lalu lupa apa yang dimandatkan. Dalam pandangan saya, refleksi atau evaluasi itu bisa dilihat dari tujuan atau spirit pengaturan desa. Ada 9 yang dimandatkan. Apakah kemudian dari 9 itu kita bisa checklist? Ini mungkin lebih subjektif, lebih objektif. Dari 9 itu kemudian sudah dilakukan. Sebetulnya kalau boleh share, saya mau share screen sebetulnya dalam waktu cepat. Boleh, silakan Pak. Sudah jadi co-host, sudah bisa. Boleh ya? Boleh, silakan. Ini sebetulnya untuk mengkerangkeng saya aja, Bapak Ibu sekalian, Kang Ihin, supaya tidak terlalu kemana-mana ya. Apakah sudah bisa dilihat? Kalau di saya sudah sih, tapi masih ke pause ini kayaknya. Dari host bisa dibantu untuk dibukakan. Belum ya, belum terlihat sepertinya. Di saya masih Belum. Masih apa proses. ya? Masih ke pause. Harusnya sudah bisa, Pak, karena udah jadi co-host. Saya ulang sekali lagi, kalau tidak saya coba tinggalkan ya. Tidak usah pakai itu. Oh, malah hilang saya. Ada, silakan Pak, Mas. Wah, tertutup lagi. Oke, saya ingin sampaikan begini kepada teman-teman. Kalau tidak terbaca, ada 9 mandat yang diberikan di dalam pasal 4 Undang-Undang Desa itu. Dan izinkan saya mungkin menyampaikan
perspektif saya, baik selama bertemu dengan beberapa desa dan sangat terbatas dan tidak mewakili sebetulnya merepresentasi, maupun kemudian ketika dalam diskusi-diskusi kami dengan direktorat yang kemudian membidangi pemerintahan desa atau desa. Pertama, tujuan pengaturan berdesa itu adalah memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya NKRI. Mungkin ini tanggung jawab pusat. Pengakuannya sudah meskipun hanya di format dalam bentuk desa. Apakah kemudian keberagaman itu diakomodir juga dengan keberagaman regulasi yang kalau kita bentangkan dari barat sampai ke timur berbeda kondisi dan karakternya? Saya pikir ini juga belum sepenuhnya pemerintah pusat memberikan pengakuan dan penghormatan atas berbagai karakteristik dari desa yang ada hari ini. Semangatnya lebih melihat bagaimana keseragaman desa di dalam wilayah NKRI. Saya pikir ini juga catatan kritis. Itu tujuan yang pertama. Refleksinya ada di pusat. Salah satu indikasi kemudian terhadap pengakuan dan penghormatan itu, kalaulah kemudian ada kewenangan-kewenangan yang bersifat lokal, sejauh mana itu bisa dikembangkan dan sejauh mana konsekuensi dan prosedur yang harus dia tempuh. Kalau batasan-batasan prosedurnya masih sangat tinggi, saya pikir juga ini masih belum sepenuhnya pengakuan dan penghormatan itu diberikan. Kemudian yang kedua adalah memberikan kejelasan status dan kepastian hukum. Kalau ini mungkin relatif ada ya, tapi lagi-lagi bagi saya ini melihat belum sepenuhnya. Kalau desa diakui memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus, seberapa besar kewenangan untuk mengatur dan mengurus ini? Di bagian akhir saya ingin memberikan anekdot tentang poin yang kedua ini. Yang ketiga adalah melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya yang ada di masyarakat. Apakah benar kemudian desa-desa yang ada hari ini begitu antusias dan bersemangat untuk melestarikan dan memajukan adat yang ada di mereka? Apakah keragaman itu makin terus tumbuh dan berkembang, diberikan ruang yang cukup untuk bisa dilestarikan? Saya kok malah merasakan makin sunyi hari ini. Apakah kemudian pemerintahan desa juga punya semangat untuk itu? Kalau di sana juga malah mati, ini udah mulai bergeser lagi dari semangat yang mau dibangun. Kemudian yang berikutnya tujuan pengaturan desa itu, ini yang paling berat. Bukan yang paling berat ya. Menurut saya ini yang paling minim saya jumpai, yaitu mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa. Ujungnya adalah untuk kesejahteraan. Semua diukur dengan proyek hari ini. Saya gembira melihat kawan saya itu Kang Hadian nanti, bagaimana kemudian desa-desa di perkotaan mampu menumbuhkan gerakan dan prakarsa dari masyarakat. Berapa desa yang mampu seperti itu? Apakah kemudian justru sebaliknya? Tingkat apatisme yang muncul karena semua sudah selesai. Semua urusan di desa selesai dengan adanya dana desa. Punya berapa dana desa? Mampu menjawab berapa orang? Kalau kemudian prakarsa, gerakan, dan partisipasi ini mati, atau dengan regulasi bahkan dimatikan dengan entah pelan-pelan, entah disengaja atau tidak disengaja, saya pikir ini juga sudah keluar dari spirit terhadap pengaturan di desa atau berdesa. Kemudian tujuan berikutnya adalah membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien, efektif, terbuka, bertanggung jawab. Wah, ini bahasa-bahasa langitan yang luar biasa. Sudah sejauh mana pemerintahan desa hari ini? Apakah kemudian kehadiran di Jakarta kemarin itu dalam semangat yang seperti ini? Atau semangat untuk melanggengkan kekuasaan? Nah, ini juga. Apakah kemudian keterbukaan itu selesai dengan ukuran baliho yang entah semua orang membaca, kalaupun membaca entah semua orang mengerti tentang apa yang dilakukan oleh di desa hari ini? Apakah itu yang dimaksud dengan keterbukaan? Apakah proses bertanggung jawab penyelenggaraan itu juga hadir di tengah-tengah publik di masyarakat kita? Setiap tahun pemerintahan desa secara terbuka menyampaikan kepada forum, kepada masyarakat, bahwa ini loh yang sudah kami lakukan, berapa yang belum kita lakukan. Apakah sudah seperti itu? Apakah kemudian kalau bicara tentang
biaya penyelenggaraan pemerintahan desa yang dibatasi 30% saja, kemudian sudah ada kelonggaran-kelonggaran untuk bisa sebagian keluar dari situ. Kalau dulu waktu kami bekerja di program, upah HOK itu 25% itu udah dimarah-marahin sama KMTK, terlalu tinggi. Nah sekarang 30% saja masih ditambah-tambah. Lalu yang 30% ini mampu mengawal yang 7% kepada tujuannya, atau kemudian yang menggelitik dari Bang Yusril tadi, apakah kemudian biaya 30% lebih, berapa rupiah mampu menghadirkan pendapatan asli desa? Nah kalau setiap tahun menunggu DD, ADD, lalu 30% lebih biaya penyelenggaraan itu kemana? Di mana efisiennya? Di mana efektifnya? Nah ini pertanyaan-pertanyaan penggugah yang ada jawabannya. Tentu pertanyaan ini kan sudah mengarah kepada subjektif bahwa saya menganggap belum efisien penyelenggaraan implementasi undang-undang desa dengan pengaturan yang ada hari ini. Tujuan pengaturan berikutnya adalah meningkatkan perwujudan kesejahteraan itu, keterbukaan publik bagi masyarakat dan partisipasi masyarakat, ya, untuk mempercepat proses perwujudan kesejahteraan umum itu seperti apa sih? Apakah kemudian ada keinginan? Kemudian beda ya antara kekayaan dengan kesejahteraan. Kalau kesejahteraan itu dalam perspektif saya harus kolektif. Sehingga masyarakat desa yang tadi tujuannya untuk mencapai kemandirian itu, artinya memang secara kolektif masyarakat di desa kita sudah tumbuh sejahtera dan mampu menanggulangi persoalan-persoalan hidupnya di desa. Bagaimana kemudian proses hari ini yang terjadi? Apakah kemudian pengaturan padat karya tunai itu juga mampu memberikan kontribusi terhadap upaya kesejahteraan umum yang ada di desa, atau malah kesenjangan juga semakin terus meningkat? Atau kalau kita lihat berapa biaya proyek hari ini yang diserap oleh masyarakat desa, kalau suppliernya dari luar, bahan-bahannya dari luar, tenaga terampil banyak dari luar, ketika pun masyarakat yang bekerja hanya itu juga, hanya berapa orang, dan itu juga kalau ditelusuri itu tuh siapa, kemana orang-orang itu, hubungannya, pola relasinya, yang biasa kemudian bisa menyelenggarakan pembangunan di desa. Nah, ini juga salah satu pertanyaan menggelitik gitu, yang kalau dibuktikan di desa saya nggak cukup yakin. Ya, maksudnya di desa itu dalam konteks desa secara keseluruhan gitu ya, secara atau paling tidak 9 tahun ini 50% lebih desa sudah mampu mendorong itu. Kalau hanya bisa disebutkan Cibilwetan, Ponggok, mana lagi bisa disebutkan. Lalu sudah nomor 9 udah nggak bisa menyebutkan lagi mana desa yang mampu menyelenggarakan itu. Dari berapa? Dari hampir 76.000. Kalau kita menyebutkan 10 aja sulit. Mana desa yang sudah ke sana? Apa ini sebuah keberhasilan? Ini kan pertanyaan besar. Ya. Seperti ini juga yang tujuan berikutnya, meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat guna mewujudkan masyarakat yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional. Kita masih banyak perselisihan di sana, pertikaian di situ, konflik di sana. Teman-teman yang batas-batas wilayahnya tidak jelas hari ini, lalu kemudian mana yang bisa diolah. Saya agak terhenyak di salah satu kabupaten dekat ibu kota, ketika kepala dinasnya menyampaikan, dari sekian ribu desa di wilayah kami, tidak lebih dari 2% yang memiliki batas-batas desa. Kan ngeri. Padahal undang-undang desa di bagian atas menyebutkan, jadi yang disebut desa itu memiliki batas-batas wilayah, dalam batas wilayah itulah lalu kemudian dia bisa mengatur dan mengurus. Loh, kalau batas desanya tidak jelas, kalau hanya 5%, 3%, 2% yang punya batas-batas desa, lalu mana yang harus diurus, mana yang harus diolah? Nah, ini juga pertanyaan berikutnya. Ini yang kemudian nggak bisa menebak suara kono yang bisa itu. Ini saya yang bagian hampir terakhir ini yang paling berat. Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan. Apakah kemudian pembangunan ekonomi di desa sudah dilakukan secara berkeadilan dan merata?
Apakah semua wilayah dusun, RW, tumbuh di sana? Sehingga kemudian kesenjangan antar wilayah, kesenjangan dalam wilayah antar rumah tangga sudah mulai terlihat dengan treatment yang dilakukan atau dengan penyelenggaraan pemerintahan desa hari ini. Ini yang paling menurut saya, ini yang paling tantangan yang paling berat hari ini. Kalau salah satu instrumen untuk memajukan perekonomian masyarakat desa itu diakselerasi dengan lembaga yang ada di desa melalui BUMDes, berapa desa yang BUMDesnya hidup hari ini? Atau berapa BUMDes yang hidup itu lalu kemudian berkontribusi kepada kesejahteraan masyarakat desa? Jangan-jangan BUMDes yang hidup juga masih menjadi beban APBDes. Dan saya meyakini lebih dari 50% masih menjadi beban APBDes. Kalau misalnya masih mau dipertahankan itu ada. Baru bicara ada, belum bicara berkontribusi kepada masyarakat. Apalagi ujungnya kepada kesejahteraan. Ini yang terakhir. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Kalau musdes saja hanya seremonial. Nah gitu. Apalagi kalau musdesnya sudah semakin hilang, semakin sayup-sayup hilang, lalu tidak terdengar lagi. Lalu selesai dengan perangkat musyawarah. Teman-teman, saya tidak sebutkan kabupaten, tapi saya menyaksikan bagaimana kemudian APBD selesai, ya, dikumpulkan dengan kepala desa, sekretaris, kepala dinas, lalu dibantu oleh beberapa tenaga profesional. Apa itu yang kita maksud? Di mana subjeknya? Kalau kemudian kita hanya berkutat di angka-angka keproyekan, lalu kemudian selesai dilaksanakan secara administratif, lalu di mana masyarakat bisa menentukan bahwa ini loh yang kita butuhkan, ini loh yang bisa kita laksanakan hari ini. Teman-teman, dari 9 poin, Bapak Ibu sekalian, dari 9 poin tujuan pengaturan di desa, menurut saya masih semua poin itu masih punya catatan kritis. Yang membedakan mungkin hanya tingkat kekritisannya. Kalau dalam pencapaian yang ideal, masih perlu kita renungkan lagi. Masih harus kita temukan lagi. Saya kira itu dari saya, Kang Ihin, teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Mohon maaf kalau agak normatif, karena agak beberapa tahun di Jakarta, jadi saya kalau tidak normatif ke Undang-Undang 6-nya yang 9 ini nanti saya salah. Meskipun dalam justifikasinya tentu ada subjektivitas karena keterbatasan pengamatan, penglihatan, pencermatan, dan kebersamaan dengan teman-teman di desa. Mudah-mudahan catatan-catatan kecil ini juga nanti dikomplain oleh kepala desa yang akan jadi hadir narasumber hari ini bahwa saya tidak seperti itu, bahwa saya sudah maju dan begitu ya. Jadi senang sekali. Ini sebagai pemicu saja. Artinya bagi Bapak Ibu sekalian yang punya perhatian ke desa, saya dalam pengalaman pribadi sementara ini melihat ada banyak hal yang harus kita renungkan kembali, ada hal yang harus kita lihat kembali, jauh melampaui spiritnya dari hanya sekedar masa jabatan kepala desa, menurut saya. Mudah-mudahan bisa. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dedi. Ini sejak awal beliau sudah mendeklar bahwa saat ini sebagai pengamat. Jadi mohon maaf Pak Hadian tidak bisa dikomentar terlalu jauh karena beliau pengamat ya. Oke, siap. Kita diskusinya nanti. Kita sekarang dengarkan tadi apa yang disampaikan oleh Bang Yusril, kemudian Pak Dedi. Ini yang dirasakan sebagai pelaksana undang-undang itu. Kira-kira seperti apa yang diselenggarakan di Ciberwetan. Oleh karena itu kami undang Pak Hadian untuk hadir bersama kita. Beliau sudah menyatakan kesiapan untuk berbagi. 15 menit ke depan untuk menyampaikan agar nanti kita bisa berdiskusi. Layar dan kesempatan disilahkan untuk Pak Hadian. Baik, terima kasih. Suaranya masuk, Kang Solihin? Ada masuk, aman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam hormat Kakak Yusril, Kakak Dedi, Kang Solihin, dan seluruh sahabat di forum diskusi ini. Menarik apa yang disampaikan, dan sebelumnya saya mohon maaf, 3 tahun turun gunung, jadi sudah tidak hafal lagi pasal seperti Kang Dedi. Kalau Kang Dedi masih bahas pasal-pasal tentang undang-undang desa. Nah, kalau saya mungkin sudah lebih kepada bagaimana itu bisa diimplementasikan.
Yang pertama saya ingin jawab pertanyaan Kang Deddy tentang bisakah menyebutkan satu orang yang setelah era Undang-Undang Desa ini mengalami perubahan kehidupan secara ekonomi, terlebih setelah adanya program ketahanan pangan. Jadi nanti diundang di Cibiruetan ada pegiat lingkungan budidaya maggot, kemudian oleh desa disupport untuk beternak ayam petelur. Sekarang sudah punya kelompok dan mampu mengangkat satu orang pekerja dengan imbalan di kisaran 1,5 juta untuk di desa itu sudah alhamdulillah. Jadi tantangan itu alhamdulillah sudah saya jawab. Yang kedua, refleksi Kang Solihin, apa yang saya rasakan pada saat turun ke desa itu sebenarnya saya dibikin resah juga oleh Kang Deddy bahwa undang-undang desa pada saat tahun 2019 di desa kita ngomong tentang adakah desa yang benar-benar mampu menguji berbagai regulasi yang kita turunkan dari langit Jakarta ini, yang dalam pemikirannya beranggapan bahwa hal-hal itu mudah dilakukan. Baik itu undang-undang desa sendiri, PP, Permendagri, dan lainnya. Nah, itu keresahan-keresahan kita sehingga menjadi tantangan. Pada saat itu saya turun gunung menawarkan diri kepada masyarakat sanggup melakukan perubahan dan memajukan desa dengan cara yang lebih ideal. Itu yang kita lakukan karena itu berangkat dari tantangan. Nah, kalau bicara refleksi, yang pertama tadi Kang Yosio sudah ngomong bahwa kewenangan itu sudah diberikan oleh Undang-Undang 6 tahun 2014 tentang desa, asal usul, lokal skala desa. Tetapi yang salah itu bukan regulasinya, tapi cara pandangnya atau tindakannya, bagaimana memposisikan desa dengan segala kewenangannya. Nah, kalau bicara tadi tentang harapan awal lahirnya Undang-Undang Desa adalah haluan dan cara pandang baru berdesa. Harapannya desa maju, mandiri, sejahtera, dan demokratis. Kata mandiri ini kan menjadi catatan kita semua. Bagaimana desa tidak boleh mengatakan tidak punya potensi, tapi desa harus melakukan segala upaya sehingga menghasilkan pendapatan asli desa. Dan rumus itu sudah dapat saya secara pribadi melakukan ketika BUMDes yang tadinya bukan apa-apa. Tadi malam Direktur BUMDes melaporkan, Pak, omset BUMDes kita sudah nembus di 1.160 juta. Yang tadinya hanya bermain di 3 tahun sebelumnya itu 20 juta, 30 juta. Ini sesuatu yang signifikan, terjadi perubahan. Nah, penyikapan terhadap kewenangan itu diantaranya adalah ketika terjadi COVID, itu benar-benar menjadi tsunami bagi desa. Tsunami bahwa kewenangan itu menjadi tidak berarti dengan Undang-Undang Nomor 2 yang mengalihkan dana desa, tidak disebut lebih dana desa, tetapi dialokasikan untuk mendukung program prioritas nasional, diantaranya pandemi COVID. Nah, ini sebenarnya awal mula kewenangan. Dan ternyata setelah COVID 3 tahun ini juga cenderung landai, pengambilan kewenangan desa itu masih dilakukan secara struktural, di mana dengan dalih asumsi dunia resesi pangan, dana ketahanan pangan desa dikunci 25%, kemudian pembebanan BLT desa 10-15% ya, kemudian sasarannya itu harus memilih dari data kemiskinan ekstrim yang ada di pemerintah. Berarti sebenarnya lagi-lagi negara memberikan pembebanan kewajiban negara kepada desa. Nah, di sini saya berteriak bahwa kewenangan desa itu ternyata diambil alih sendiri pemerintah. Itu yang pertama, tentang belum tegaknya. Yang kedua, desa ternyata dengan undang-undang desa itu hegemoni masyarakat, kementerian, dinas, semua membuat statement bahwa minta ke desa karena uang ada di desa. Sampai dinas-dinas di daerah kadang-kadang menginginkan ada persentase program sektoral. Ini lucu. Pendidikan dasar, kemudian kesehatan dasar, ingin ada persentase. Padahal itu kan tergantung juga potensi dan tipologi desa.
Nah, euforia itu yang sebenarnya juga menjadi beban berat kepada desa, bahwa desa harus menghadapi berbagai gonjang-ganjing yang beranggapan bahwa segala sesuatunya itu bisa diselesaikan di desa. Kemudian yang berikut adalah stigmatisasi. Stigmatisasi itu dilahirkan oleh para pemangku kebijakan. Sering ngomong bahwa dana desa ini bukan uang kepala desa, jangan dinikmati oleh keluarga kepala desa. Artinya, negara seolah-olah tidak percaya kepada desa dan menstigmakan. Kita ketahui banyak kepala desa yang tersandung korupsi misalnya, sampai kepada inkrah. Kalau itu dijumlahkan dibanding 75.000 kepala desa, itu 0,0 sekian persen. Seperti dulu korupsinya PNPN. Tetapi kalau dibandingkan dengan kepala daerah, bupati yang korupsi, gubernur yang korupsi, persentasenya tinggi mereka. Tapi karena hanya jumlahnya besar saja, stigma itu muncul, dan itu sangat menyakitkan. Kemudian desa sekarang itu tidak berhenti dihadapkan pada kriminalisasi desa. Kriminalisasi desa itu dilakukan oleh berbagai pegiat yang mengaku monitoring independen, mengaku kontrol publik, yang tiba-tiba membuat asumsi dugaan desa melakukan tindakan korupsi, desa melakukan penyelewengan, padahal ketika kejar dijawab secara keterbukaan informasi publik, ternyata bukan itu, bukan jawaban yang diinginkan, tapi bagaimana desa kooperatif. Itu problem. Kemudian hingga saat ini desa dihadapkan kepada kesulitan untuk membangun diskursus. Diskursus artinya punya tim think tank di level kecamatan, di level kabupaten, ketika bicara menafsir undang-undang. Dan ketika desa ingin lebih visioner memajukan desanya. Jadi belum tercipta ruang-ruang itu. Kang Deddy dengan kawan-kawan melakukan PBMAD, membuat modul dan lain-lain. Tapi sampai hari ini masih menjadi barang produk elitis yang masih hanya dibahas di Jakarta dan nggak turun-turun ke desa. Sehingga desa rindu dampingan, desa butuh input, semua itu hingga saat ini belum terjawab. Itu problem yang dirasakan desa. Tetapi saya menyatakan luar biasa ini desa. Semua desa itu pada akhirnya luar biasa. Dan mereka menjadi tukang jahit. Apa yang diinginkan pemerintah dijalankan oleh desa. Apa yang diinginkan oleh dinas dijalankan oleh desa. Belum lagi keinginan masyarakat, belum lagi janji politik. Bagaimana kepala desa mengatur semua itu. Dan yang lucu adalah tindakan-tindakan selama ini lebih kepada kecenderungan pemenuhan kepentingan Jakarta. Di akhir tahun saya pernah menghadiri evaluasi dengan BPK. BPK ngomongnya bahwa desa itu melakukan belanja yang tidak tepat. Kenapa tidak tepat? Karena tidak sesuai dengan SDGs nomor sekian, nomor sekian, nomor sekian. Kita jadi ketawa bahwa SDGs itu adalah portofolionya negara dengan dunia luar menyepakati. Kemudian desa itu tetap ada problematik yang prioritas harus ditangani. Nah, ketika itu ditemukan tidak sesuai dengan SDGs, saya melihat ternyata negara juga tidak sabar menunggu desa yang baru 9 tahun undang-undang desanya diterbitkan. Tetapi harus bisa memenuhi cita-cita proklamasi kemerdekaan. Lawang negara saja yang 70 tahun lebih belum bisa memenuhi, apalagi desa yang hanya karena menerima 10% juga belum. Itu sudah dituntut seperti negara. Nah, ini juga hal-hal yang terjadi, keresahan-keresahan yang dirasakan oleh desa. Nah, tadi disindir tentang masa jabatan. Saya pikir problemnya bukan pada 9 tahun atau tidaknya. Tapi problemnya adalah bagaimana berbagai pihak bisa menguatkan desa. Narasi-narasi tentang situasi politik ada benarnya. Tetapi kalau bagi saya secara pribadi ada kekhawatiran. Jangankan 9 tahun, 6 tahun saja. Takut nanti di Musdes yang ke-6 dalam laporan penyelenggaraan pemerintah desa akhir masa jabatan, visi-visi yang dijanjikan tidak tercapai. Meskipun saya bersyukur ada 12 misi yang dijanjikan, sekarang ada sisa jabatan 3 tahun, hanya tinggal 4 misi, berarti ada surplus janji politik yang sudah dituntaskan ke masyarakat. Nah, saya kira itu sedikit curhatan setelah terjun di desa. Saya tidak bicara tentang bagaimana aspek implementasi regulasi, kan itu bagian pendamping seperti Pak Yusril yang masih di zona nyaman jadi pendamping.
dan Kang Dedi yang masih belum tobat, masih menjadi tenaga ahli kementerian. Nah, kalau saya sudah turun ke desa, mudah-mudahan sudah bertobat untuk menguji undang-undang desa apakah bisa berjalan atau tidak secara optimal. Demikian Kang Solihin, nanti lebih menarik kalau kita diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ujungnya ini provokatif banget ini. Ini diharapkan semua para pegiat ini tobat katanya, kata Pak Hadian. Tidak cukup untuk mengomentari tapi mesti melakukan sesuatu untuk desanya. Ya kayaknya maksud saya ini kesindir juga ternyata ujung-ujungnya itu. Tapi ini menarik kawan-kawan sekalian, Bapak Ibu semua, mulai tadi dari refleksi awal Bang Yusril, kemudian Pak Dedi dan Pak Kades itu melihat dari sudut pandang yang berbeda. Mulai dari sudut pandang sebagai pendamping, sudut pandang dari tenaga ahli sekaligus menjadi pengamat, dan barusan dijawab langsung oleh pelaksana ya, bahwa kalau di Ciberwetan bisa disebut Pak, by name by address, namanya siapa, alamatnya di mana, dulunya seperti apa, sekarang menjadi apa. Ini menarik Bapak Ibu semua, tapi akan lebih menarik kalau diskusi kita ini berjalan dengan baik. Maka oleh karenanya saya persilahkan kepada Bapak Ibu yang hadir di ruang Zoom ini untuk memberikan komentar, sama-sama refleksi, nanti didiskusikan secara bersama-sama. Tidak harus pertanyaan, apa saja. Silahkan boleh raise hand atau boleh juga tulis komentar. Nah, sebelum itu saya mengingatkan bahwa panitia sudah menyediakan daftar hadir. Silakan mengisi daftar hadir, tentu tidak ada kopinya, boleh ngopi masing-masing di ruang masing-masing. Nah, mengingatkan silakan isi daftar hadir untuk kepentingan berikutnya. Di sini sudah ada yang mulai raise hand. Di sini Pak Nanang WP Sapari. Silahkan Pak Nanang untuk memberikan pandangan maksimum 5 menit, Pak. Silakan. Pak Nanang, bisa mendengar? Ya. Oke, silakan Pak. Oke. Thank you. Hatur nuhun ya, udah diberikan kesempatan. Sedikit terlambat, tapi tadi saya sudah ada menangkap beberapa poin. Ada satu pertanyaan untuk Pak Kades, Pak Lurah mana tadi? Ciberwetan. Ciberwetan ya. Ya, ada satu pertanyaan. Pertama adalah, dua untuk Pak Lurah. Pertama adalah, apakah ketika menjabat Pak Lurah ini terikat oleh janji yang terkoneksi dengan partai politik? Yang kedua, kalau memang iya, bagaimana Pak Lurah melakukan pengelolaan desa agar kepentingan ideologi dalam hal ini idealisme dan intelektual Pak Kepala Desa? Nah itu Pak Rusadi sudah masuk, Mbak Dedi. Baik, terima kasih Pak Moderator, Bapak Ibu semua yang telah berhadir ya pada hari ini. Baik, kita bicara tentang refleksi Undang-Undang Desa Pak ya. Undang Desa. Kita sudah 9 tahun masuk Undang Desa. Jadi saya mungkin tidak, jadi kita mungkin banyak diskusi aja nanti Pak ya. Nah kita coba mereview tentang bagaimana sih implementasi Undang-Undang Desa selama ini. Gitu. Baik, nah sekarang ya kita tahu bahwa Undang-Undang Desa ini diundangkan tanggal 15 Januari 2014. Kita sudah tahu ya. Nah artinya sebenarnya sejak tahun 2014 itu desa sudah naik kelas ini, sudah naik kelas. Kenapa? Karena negara ini bercita-cita sebenarnya bagaimana menjadikan desa itu menjadi desa yang berdaulat, desa yang mandiri, Nah, oleh karenanya agar desa itu mandiri, dia berdaulat, maka lahirlah Undang-Undang Desa. Nah, Undang-Undang Desa ini sendiri dia punya cita-cita ini, cita-citanya adalah menjadikan desa itu maju, kuat, mandiri, gitu kira-kira ya. Bentar Pak, ini ya gitu ya. Nah, oleh karenanya Undang-Undang Desa itu banyak mengatur semua hal. Dia mengatur semua hal tentang desa.
Apa yang diatur? Semuanya tentang pemerintah desanya, tentang kelembagaan desanya, tentang BPD-nya, tentang kerjasama desanya, semua diatur. Tujuannya adalah supaya desa itu menjadi desa yang mandiri. Banyak hal diatur. Nah, kemudian kita tahu yang menjadi rohnya undang-undang desa itu sendiri adalah ya kewenangan desa. Kita tahu kewenangan desa. Sehingga agar desa itu menjadi desa yang mandiri, maka desa itu harus punya kewenangan, kan kita asumsinya. Harus punya kewenangan. Desa harus punya kewenangan untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri. Oleh karenanya diatur tentang rekognisi, subsidiaritas, itu menjadi kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus. Nah, gitu ya. Sehingga sejak tahun 2014 desa itu sudah punya kewenangan untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri. Nah, untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri itu sendiri, diperlukan anggaran, diperlukan biaya. Nah, oleh karenanya undang-undang desa juga mengatur tentang sumber pendapatan desa. Oleh karenanya adanya bagi hasil pajak daerah, bagi hasil kontribusi daerah, kemudian dana perimbangan yang diterima oleh daerah, 10% untuk desa, termasuk dana desa sendiri. Itu adalah asumsinya memang diatur, dialokasikan hak desa agar desa punya anggaran, untuk melaksanakan kewenangannya. Karena desa itu mustahil dia bisa mandiri kalau tidak punya kewenangan. Tapi punya kewenangan tanpa punya anggaran juga mustahil juga. Nah, oleh karenanya undang-undang desa itu mengatur tentang sumber-sumber pendapatan desa. Nah, sehingga yang harus dipahami adalah adanya dana desa itu sendiri, asumsinya agar desa punya anggaran untuk melaksanakan kewenangannya, begitu ya. Nah, kewenangannya. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang desa mandiri, ya desa mandiri itu kita sayangnya begini, Bapak, teman-teman ya. Sayangnya saat ini ketika kita masih banyak sampai saat ini kita masih banyak temui desa itu masih begini. Ketika kita bicara tentang undang-undang desa, apa sih undang-undang desa? Itu masih banyak juga karena desa itu masih belum paham tentang bahwa tujuannya dayanya undang-undang desa itu bertujuan agar desa itu mandiri. Nah, sayangnya yang dipahami adalah ya lahir undang desa apa? Ada dana desa. Ada dana desa. Hanya melihat pada dana desa saja. Padahal harus dipahami bahwa dana desa itu sendiri asumsinya adalah agar desa punya anggaran untuk melaksanakan kewenangannya. Nah, gitu ya. Nah, ketika kita bicara mandiri, sebenarnya kita harus bicara adalah semua faktor, semua faktor ya. Kita harus melihat bagaimana tentang pemerintahan desanya, bagaimana peran dan fungsi kelembagaannya, bagaimana peran BPD-nya, semuanya. Jadi kalau kita bicara desa mandiri, maka semua faktor harus kita lihat. Kita tidak bisa hanya melihat atau bagaimana pendapatan asli desanya kalau kita lihat mandiri dari sisi ekonomi. Nah, sekarang tinggal kita evaluasi saja. Kita sudah 9 tahun melaksanakan undang-undang desa, kata seperti itu. Kita sudah 9 tahun melaksanakan undang-undang desa, kita tinggal review saja. Apakah saat ini desa sudah menuju ke arah mandiri atau belum? Kita lihat. Kalau dari sisi ekonomi, kita bisa lihat saja apakah saat ini kita bandingkan saja sumber pendapatan desa. Kalau kita bicara APBD saja kan sebenarnya sumber pendapatan desa itu nomor satu adalah pendapatan asli desa itu nomor 1. Baru yang berikutnya adalah PAD, pendapatan sumber dana transfer dan sebagainya. Kita lihat saja bagaimana PAD tahun 2015, bagaimana PAD tahun 2016, dan bagaimana PAD tahun 2022 katakan seperti itu. Apakah sudah terjadi peningkatan? Jika saat ini terjadi peningkatan, artinya sebenarnya desa sudah menuju ke arah mandiri dari sisi ekonomi. Nah, sekarang bagaimana dengan peran dan fungsi kelembagaannya? Bagaimana peran pemerintah desanya? Bagaimana dengan BPD-nya? Katakanlah BPD-nya. Apakah BPD juga sudah mulai berfungsi? Misalnya begitu ya. Atau BPD hanya sebagai legislasi saja. Dia hanya sebagai penandatangan peraturan desa, tapi dia sendiri sebenarnya tidak tahu apa yang dia setujui. Atau masih seperti itu. Kita bisa evaluasi. Karena kalau kita bicara tentang peran dan fungsinya BPD, ya BPD itu tugasnya adalah dia harus bersama kepala desa membahas dan bersama kepala desa membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa. Nah, ini sudah terjadi belum? Jadi belum. Apakah semua peraturan desa yang sudah keluar itu memang sudah dibahas dan disepakati bersama dengan BPD? Pak Yusril, mohon maaf ke mute. Halo? Ya, lanjut Pak, lanjut. Oke. Baik, karena kalau kita bicara tentang desa mandiri,
maka kita harus evaluasi semua yang ada diatur di Undang-Undang Desa. Ya, jadi kita tidak hanya bicara tentang dana desanya saja, tapi kita juga harus berbicara tentang yang lainnya. Bagaimana peran kelembagaannya, bagaimana peran dan fungsi BPD-nya. Karena kalau kita bicara pemerintahan desa secara sistem, maka sebenarnya kita juga bicara BPD-nya. Kita juga bicara tentang peran dan fungsi pemerintah desanya. Nah, begitu. Nah, itu harus evaluasi. Karena saat ini teman-teman ya mungkin sudah banyak sebenarnya BPD sudah berfungsi sebagaimana mestinya. Tapi juga masih banyak juga kita lihat BPD itu fungsinya hanya menyetujui peraturan desa, padahal dia sendiri sebenarnya tidak tahu apa yang dia setujui. Dia baru-baru membahas begitu ya. Nah, ini harus kita evaluasi bersama teman-teman. Karena kalau kita bicara desa mandiri, ya kita harus tahu bahwa cita-cita negara itu desa itu mandiri. Lahirnya undang-undang desa itu tujuannya ada supaya desa mandiri. Agar desa itu mandiri, maka undang-undang desa mengatur soal tentang kewenangan desa. Rekognisi dan subsidiaritas menjadi hak desa untuk mengatur dan mengurus. Untuk melaksanakan kewenangannya tadi, maka ada dana desa, ada sumber-sumber pendanaan desa yang diatur oleh undang-undang. Maka harus dipahami bahwa desa itu asumsinya agar desa leluasa untuk melaksanakan kewenangannya karena dia punya anggaran. Tujuannya supaya mandiri. Kita evaluasi saja apakah sudah berjalan atau belum. Gitu ya. Termasuk peran-peran fungsi kelembagaan. Nah, gitu saya rasa begitu, Pak. Nah, sekarang kita lihat saja apakah kalau kita bicara mandiri sisi ekonomi, kita lihat aja apakah PADES kita dari tahun ke tahun sudah meningkat. Kalau PADES kita sudah meningkat artinya kita sudah menuju ke arah mandiri dari sisi ekonomi. Bagaimana dengan peran dan fungsi BPD-nya? Agar BPD sudah berfungsi sebagaimana mestinya? Kalau sudah mulai berfungsi sebagaimana mestinya, artinya kita sudah menuju ke arah mandiri. Tapi kalau seandainya PADES-nya tidak meningkat, dari 2015 PADES-nya katakanlah 500.000, sekarang tahun 2022 PADES-nya hanya 1 juta, kata seperti itu, ya artinya selama ini dana desa digunakan untuk apa? Artinya kalau kita bicara tentang dana desa ekonomi, ya artinya masih jauh panggang dari api, misalnya gitu ya. Dan bagaimana peran dan fungsi kelembagaannya? Masuk BPD-nya. Karena saya masih banyak temui, Pak, walaupun di banyak tempat saya lihat sudah ada BPD sudah mulai berfungsi bagus ya, bagus. Tapi saya masih banyak temui bahwa BPD itu dia sendiri tidak tahu tugas pokok dan fungsinya. Masih banyak sekali. Jadi kalau kita bicara tentang tugas BPD adalah membahas dan menyepakati bersama kepala desa tentang rancangan peraturan desa. Ini belum dilakukan. Menyalurkan aspirasi, termasuk melakukan evaluasi kinerja, ini belum dilakukan. Nah, kalau BPD sendiri belum berdaulat, lalu bagaimana pemerintahan desanya bisa mandiri? Karena kalau kita bicara pemerintahan desa secara sistem, maka semuanya harus bekerja. Semua sektor harus bekerja. Nah, gitu Pak. Menurut saya begitu ya sebagai pembukaan. Begitu Pak, mungkin sebagai pembukaan dari saya, nanti mungkin kita bisa banyak diskusi saja. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Yusril. Luar biasa ini, mulai dari kenapa Undang-Undang Desa hadir terkait dengan kemandirian ya, bukan untuk mencari dana desa ya. Iya, karena sebenarnya proses Undang-Undang Desa di sini kan tidak mudah Pak ya. Betul saja diundangkannya di tahun 2014, 15 Januari 2014. Tapi juga melalui perjuangan yang panjang sebenarnya. Nah, sehingga ketika Undang-Undang Desa sudah dilahirkan, ya harusnya kita junjung tinggi ini. Karena proses lahirnya Undang-Undang Desa bukan hal yang mudah, bukan hari ini disusun tahun depan keluar, tidak. Ya. Jadi proses politiknya cukup panjang. Nah, sehingga ketika sudah lahir, maka harus kita junjung bersama ini, Maka semua yang diatur Indonesia harusnya kita laksanakan. Demikian Pak. Terima kasih. Siap. Nanti kita akan diskusikan lebih leluasa Pak Yusril dan teman-teman sekalian nanti boleh memberikan pandangan. Berikutnya biar dari para pegiat dulu deh, sebelum nanti ke pelakunya, nanti pertanyaannya biar dijawab nanti oleh pelakunya, oleh kepala desa. Terlebih dahulu saya akan undang, sebelum Pak Hadian akan undang Pak Dedi Rustandi terlebih dahulu, bagaimana informasi dan pesan yang mau disampaikan oleh beliau. Waktunya 15 menit Pak Dedi. Silakan layar dan kesempatan dipersilakan untuk Pak Dedi. Ya, halo, bisa dengar suara saya, Kang Ihin? Oke, hadir, siap. Ya, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Yusril, apa kabar? Aduh, kangen sekali. Aduh, siap Kang Dedi, hari guru saya ini. Ya, Kang Solihin, terima kasih nih atas kesempatannya. Selamat malam teman-teman sekalian, Bapak Ibu. Kalau Kang Hadian bilang hadirin, berarti hadir yang di dalam virtual ini, dan mungkin juga nanti ada share, hadir out yang ada di luar.
Saya Dedi Rustandi, saya bukan siapa-siapa sebenarnya. Saya nggak tahu juga. Sampai sekarang itu masih disebut pegiat desa. Sebetulnya mungkin kalau pengamat boleh lah, sehingga kalau pengamat boleh ngomong kemana aja gitu ya Bang Yusril. Kalau Bang Yusril kan praktisi pelaku gitu. Nanti praktisi yang konkretnya mungkin ada di Kang Hadian. Nanti akan secara gamblang mungkin dilihat. Sehingga kalau saya menempatkan sebagai pengamat, mungkin banyak salahnya nanti nggak apa-apa. Itu perspektif sudut pandang saya secara subjektif, perjalanan lebih dari sewindu implementasi undang-undang. Tidak berdasarkan kajian, tetapi berdasarkan pengamatan, kegalauan, mungkin begitu ya, dan harapan. Kenapa saya sampaikan demikian? Karena dulu sebelum undang-undang desa, sebagai orang desa, mimpi saya itu banyak. Bagaimana kemudian desa secara mandiri bisa mengolah kehidupannya, lalu kemudian bisa mensejahterakan, ujung-ujungnya adalah mensejahterakan. Lalu kemudian ketika sebelum undang-undang kita tahu kemampuan keuangan desa itu sangat terbatas, lahirlah undang-undang desa dengan segala kewenangan tadi yang disampaikan Bang Yusril dan segala modal yang diberikan, tentu harapan ini akan semakin cepat terwujud. Tetapi secara subjektif, harapan ini semakin lama saya tunggu kok semakin sayup-sayup begitu terdengar gitu. Nah, untuk meminimalisir subjektivitas itu, karena tahun-tahun terakhir saya kebetulan ada kesempatan untuk bergabung di Pasar Minggu, di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, kemudian bersama dengan Kang Hadian sebelum jadi kepala desa sebetulnya. Apanya sih yang salah gitu ya? Kemudian harapan ini terlalu lama begitu. Beberapa desa sudah sukses luar biasa. Kemudian tetapi beberapa mungkin hitungannya jari. Tapi sebagian besar masih juga dalam perjalanannya menemukan tertatih-tatih lah begitu, bagaimana kemudian ujung dari kesejahteraan itu bisa tercapai. Dalam beberapa kesempatan, refleksi saya untuk bahan evaluasi itu selalu dalam forum yang dihadiri kepala desa dan BPD itu satu pertanyaan itu jarang bisa dijawab. Pertanyaan saya kepada forum yang terhormat itu adalah, sebutkan satu nama by name by address di desa Bapak Ibu sekalian yang bisa disampaikan sebelum undang-undang desa kehidupannya seperti apa, lalu setelah undang-undang desa seperti apa kemajuannya. Dan itu nyaris tantangan, meskipun saya kasih hadiah, nggak ada yang bisa menyebutkan satu nama. Oh, misalnya Dedi Rustandi dulu di Kampung Cijoho, Desa Kadongdong, Kecamatan Banjarwangi, dulu kehidupannya seperti ini, lalu sekarang dengan potensi yang dia miliki, dia bisa hidup seperti ini. Luar biasa. Nah, misalnya seperti itu. Tantangan itu ketika semakin berat bisa dijawab, maka kemudian mungkin undang-undang desa ini seperti malam, pasar malam gitu, gemerlapnya luar biasa. Tapi Kang Ihin, karena waktunya terbatas, izinkan saya kalau boleh, supaya tidak kemana-mana, karena beberapa teman yang kenal saya itu biasanya ngelantur kemana-mana. Saya ingin mengunci refleksi itu dalam apa yang sudah dinotisikan dalam Undang-Undang Desa di pasal 4, yang seringkali lupa teman-teman di pemerintahan desa, kemana sebetulnya membawa desa itu. Dalam pasal 4 Undang-Undang Desa, seringkali teman-teman dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sudah terlalu lari ke taktis dan teknis, lalu lupa apa yang dimandatkan. Dalam pandangan saya, refleksi atau evaluasi itu bisa dilihat dari tujuan atau spirit pengaturan desa. Ada 9 yang dimandatkan. Apakah kemudian dari 9 itu kita bisa checklist? Ini mungkin lebih subjektif, lebih objektif. Dari 9 itu kemudian sudah dilakukan. Sebetulnya kalau boleh share, saya mau share screen sebetulnya dalam waktu cepat. Boleh, silakan Pak. Sudah jadi co-host, sudah bisa. Boleh ya? Boleh, silakan. Ini sebetulnya untuk mengkerangkeng saya aja, Bapak Ibu sekalian, Kang Ihin, supaya tidak terlalu kemana-mana ya. Apakah sudah bisa dilihat? Kalau di saya sudah sih, tapi masih ke pause ini kayaknya. Dari host bisa dibantu untuk dibukakan. Belum ya, belum terlihat sepertinya. Di saya masih belum masih apa proses. ya?
Masih ke post? Harusnya sudah bisa, Pak, karena udah jadi co-host. Saya ulang sekali lagi, kalau tidak saya coba tinggalkan ya. Tidak usah pakai itu. Oh, malah hilang saya. Ada, silakan Pak, Mas. Wah, tertutup lagi. Oke, saya ingin sampaikan begini kepada teman-teman. Kalau tidak terbaca, ada 9 mandat yang diberikan di dalam pasal 4 Undang-Undang Desa itu. Dan izinkan saya mungkin menyampaikan perspektif saya, baik selama bertemu dengan beberapa desa dan sangat terbatas dan tidak mewakili sebetulnya merepresentasi, maupun kemudian ketika dalam diskusi-diskusi kami dengan direktorat yang kemudian membidangi pemerintahan desa atau desa. Pertama, tujuan pengaturan berdesa itu adalah memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya NKRI. Mungkin ini tanggung jawab pusat. Pengakuannya sudah meskipun hanya di format dalam bentuk desa. Apakah kemudian keberagaman itu diakomodir juga dengan keberagaman regulasi yang kalau kita bentangkan dari barat sampai ke timur berbeda kondisi dan karakternya? Saya pikir ini juga belum sepenuhnya pemerintah pusat memberikan pengakuan dan penghormatan atas berbagai karakteristik dari desa yang ada hari ini. Semangatnya lebih melihat bagaimana keseragaman desa di dalam wilayah NKRI. Saya pikir ini juga catatan kritis. Itu tujuan yang pertama. Refleksinya ada di pusat. Salah satu indikasi kemudian terhadap pengakuan dan penghormatan itu, kalaulah kemudian ada kewenangan-kewenangan yang bersifat lokal, sejauh mana itu bisa dikembangkan dan sejauh mana konsekuensi dan prosedur yang harus dia tempuh. Kalau batasan-batasan prosedurnya masih sangat tinggi, saya pikir juga ini masih belum sepenuhnya pengakuan dan penghormatan itu diberikan. Kemudian yang kedua adalah memberikan kejelasan status dan kepastian hukum. Kalau ini mungkin relatif ada ya, tapi lagi-lagi bagi saya ini melihat belum sepenuhnya. Kalau desa diakui memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus, seberapa besar kewenangan untuk mengatur dan mengurus ini? Di bagian akhir saya ingin memberikan anekdot tentang poin yang kedua ini. Yang ketiga adalah melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya yang ada di masyarakat. Apakah benar kemudian desa-desa yang ada hari ini begitu antusias dan bersemangat untuk melestarikan dan memajukan adat yang ada di mereka? Apakah keragaman itu makin terus tumbuh dan berkembang, diberikan ruang yang cukup untuk bisa dilestarikan? Saya kok malah merasakan makin sunyi hari ini. Apakah kemudian pemerintahan desa juga punya semangat untuk itu? Kalau di sana juga malah mati, ini udah mulai bergeser lagi dari semangat yang mau dibangun. Kemudian yang berikutnya tujuan pengaturan desa itu, ini yang paling berat. Bukan yang paling berat ya. Menurut saya ini yang paling minim saya jumpai, yaitu mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa. Ujungnya adalah untuk kesejahteraan. Semua diukur dengan proyek hari ini. Saya gembira melihat kawan saya itu Kang Hadian nanti, bagaimana kemudian desa-desa di perkotaan mampu menumbuhkan gerakan dan prakarsa dari masyarakat. Berapa desa yang mampu seperti itu? Apakah kemudian justru sebaliknya? Tingkat apatisme yang muncul karena semua sudah selesai. Semua urusan di desa selesai dengan adanya dana desa. Punya berapa dana desa? Mampu menjawab berapa orang? Kalau kemudian prakarsa, gerakan, dan partisipasi ini mati, atau dengan regulasi bahkan dimatikan dengan entah pelan-pelan, entah disengaja atau tidak disengaja, saya pikir ini juga sudah keluar dari spirit terhadap pengaturan di desa atau berdesa. Kemudian tujuan berikutnya adalah membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien, efektif, terbuka, bertanggung jawab. Wah, ini bahasa-bahasa langitan yang luar biasa.
Sudah sejauh mana pemerintahan desa hari ini? Apakah kemudian kehadiran di Jakarta kemarin itu dalam semangat yang seperti ini, atau semangat untuk melanggengkan kekuasaan? Nah, ini juga, apakah kemudian keterbukaan itu selesai dengan ukuran baliho yang entah semua orang membaca, kalaupun membaca entah semua orang mengerti tentang apa yang dilakukan oleh di desa hari ini? Apakah itu yang dimaksud dengan keterbukaan? Apakah proses bertanggung jawab penyelenggaraan itu juga hadir di tengah-tengah publik, di masyarakat kita? Setiap tahun pemerintahan desa secara terbuka menyampaikan kepada forum, kepada masyarakat, bahwa ini loh yang sudah kami lakukan, berapa yang belum kita lakukan. Apakah sudah seperti itu? Apakah kemudian kalau bicara tentang biaya penyelenggaraan pemerintahan desa yang dibatasi 30% saja, kemudian sudah ada kelonggaran-kelonggaran untuk bisa sebagian keluar dari situ. Kalau dulu waktu kami bekerja di program, upah HOK itu 25% itu udah dimarah-marahin sama KMTK, terlalu tinggi. Nah sekarang 30% saja masih ditambah-tambah. Lalu yang 30% ini mampu mengawal yang 7% kepada tujuannya, atau kemudian yang menggelitik dari Bang Yusril tadi, apakah kemudian biaya 30% lebih, berapa rupiah mampu menghadirkan pendapatan asli desa? Nah, kalau setiap